Ya, bukan untuk saya. Buat saya juga boleh, nggak apa-apa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Biar nama Tuhan selalu ditinggikan dan diagungkan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur buat hadirat Tuhan. Hamba percaya hadirat Tuhan menguatkan, menghibur, menolong, mendukung, bahkan membela kami hari ini Tuhan. Makasih Bapak, ini saatnya kami mendengarkan isi hati Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus ambil alih penyampaian firman Tuhan. Biar benih firman Tuhan ini jatuh di tanah yang subur dan dia bertumbuh, mengubahkan dan membawa kami seturut seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap untuk belajar sama-sama katakan amin. Bolehkah tepuk tangan untuk tim PW yang luar biasa? Ya. Shalom. Apa kabar? Ya, senang bisa berada di tempat ini untuk ke-4 atau 5 kali ya Pastor Carlo ya. Cukup sering, dan setiap kali saya datang saya merasa memang seperti di rumah sendiri. Seperti tentunya tempat ini selalu membangun yang namanya home. Ya. Jadi nggak heran setiap saya datang ke sini saya merasakan ini seperti rumah sendiri. Ya, dan saya juga sungguh bersyukur melihat gereja ini sesuai dengan namanya, terus bertumbuh. Grow, bertumbuh. Saya percaya di sini udah nggak ada lagi ya yang dulu masih marah-marah, kalau sekarang masih marah-marah juga, nggak ada ya. Ya, kalau masih ada ya paling tidak dia bertumbuh ke depan, ke belakang cukup kelihatan kan juga cukup oke ya. Boleh bantu saya lihat kiri kanan kira-kira mereka bertumbuh ke depan ke belakang? Iya, nggak usah dipegang-pegang, ada beberapa yang pegang-pegang. Saya rasa semuanya mengerti maksud saya. Ya, terima kasih untuk Pastor Chandra tentunya yang sudah menghubungi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Pastor Carlo, Pastor Telma, dan seluruh tim pelayanan yang ada yang masih memberi kesempatan saya untuk melayani di tempat ini. Dan Pastor Chandra minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai endurance. Endurance, jadi ternyata bulan ini temanya adalah endurance. Bicara soal daya tahan. Bilang daya tahan. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini saya beri judul Strong Spiritual Endurance atau daya tahan rohani yang kuat. Daya tahan rohani yang kuat. Apa arti dari daya tahan atau endurance? Menurut KBBI Bapak Ibu Saudara, daya tahan atau endurance artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Ya, bisa penyakit, bisa serangan musuh, bisa godaan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bukankah beberapa tahun ini, tepatnya 3 tahun ini kita mengalami yang namanya serangan-serangan yang luar biasa. Saya dan saudara, bangsa kita bahkan seluruh dunia mengalami serangan. Ya, serangan dari apa? Serangan dari virus COVID-19. Itu sesuatu yang tidak mudah yang kita lewati. Saya nggak tahu seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang terkena atau terdampak dengan COVID-19. Boleh angkat tangan yang pernah kena Delta, kena Omikron, atau yang baru, atau Tante Kron, atau apapun lah itu. Ya, tetapi itu sebuah serangan yang tidak mudah untuk kita alami sampai hari ini. Dampaknya begitu luar biasa. Nah, saya ingat juga waktu 3 tahun yang lalu, saat dinyatakan bahwa di Indonesia menyebar virus COVID-19, saya langsung berusaha untuk menjaga daya tahan tubuh saya. Karena katanya yang paling penting, yang paling dibutuhkan adalah daya tahan tubuh kita. Karena memang sampai hari ini kan belum ada obatnya ya. Belum ada obatnya, yang diperlukan adalah daya tahan tubuh. Nah, bagaimana kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, yang kuat? Kita harus rajin olahraga. Saya ingat yang lalu tuh waktu beberapa tahun lalu sampai hari ini tiba-tiba semuanya rajin bersepeda. Siapa di sini yang langsung beli sepeda? Sepatu langsung laku. Nah, ada di sini yang beli sepeda, ternyata suami istri beli sepeda. Lalu semua peralatan olahraga laku. Bahkan di Megamas Bapak Ibu Saudara mau olahraga, itu setiap sudut semuanya olahraga. Ya, waktu work from home, kalau saya ke Megamas, ke tempat-tempat untuk olahraga itu penuh. Semuanya berusaha sedemikian rupa untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena untuk meningkatkan daya tubuh kita harus sehat, kita harus olahraga. Yang setuju katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kita jangan cuma sekedar fokus untuk meningkatkan daya tubuh kita. Karena serangan-serangan yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar bicara soal sakit penyakit,
Bukan sekedar bicara soal virus-virus yang bisa melemahkan kita secara jasmani. Tetapi akan ada banyak hal yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara, yang bisa melemahkan sampai titik kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita jangan cuma fokus daya tahan tubuh kita secara jasmani, tetapi daya tahan kita secara kerohanian harus menjadi sesuatu yang penting. Bilang yang penting. Saya nggak bilang bahwa daya tahan tubuh jasmani itu nggak penting. Tetapi kalau semuanya penting, apa yang penting? Kalau segala sesuatu itu penting, berarti nggak ada yang penting dong. Jadi yang saya maksud adalah kita harus memiliki skala prioritas dalam kehidupan kita. Kerohanian, daya tahan rohani kita harus menjadi yang pertama. Bilang yang pertama. Yang utama. Bukan hal-hal jasmani Bapak Ibu Saudara. Memang kita butuh tubuh yang sehat, jasmani yang sehat untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Untuk menikmati ciptaan Tuhan. Untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa itu hanya bersifat sementara. Cuma sementara. Tetapi kalau kita menjaga daya tahan rohani kita, kehidupan kerohanian kita, itu bersifat sesuatu yang kekal. Sehat, kita menikmati kehidupan. Tetapi kalau kita sehat jasmani, kehidupan kita nikmati. Tetapi kalau sehat secara rohani, kita menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan sampai pada kesudahan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau hari-hari ini kita berpikir bahwa kesehatan jasmani adalah yang paling utama, hati-hati. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara. Lalu apa sih yang akan kita hadapi ke depan? Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sadari. Hari-hari akan datang. Itu bukan akan menjadi lebih baik. Tidak akan menjadi lebih baik. Akan datang masa-masa sukar. Itu firman Tuhan yang bilang. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, apapun titel kita, kita akan menghadapi masa-masa sukar. Kita baca firman Tuhan. Apa sih kata firman Tuhan? Apa yang akan kita hadapi? 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kapan hari-hari terakhir? Sekarang Bapak Ibu Saudara. Bilang di sebelahnya, sekarang kute. Mungkin ada yang lupa. Karena ada yang suka lupa kalau hari-hari ini itu hari-hari terakhir. Sekarang hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar. Manusia, stop di sini. Siapa yang manusia di sini Bapak Ibu Saudara? Ayo nggak mau angkat tangan, siapa yang manusia di sini? Tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Tolong bantu saya lihat kiri kanan manusia atau bukan. Manusia, semuanya manusia. Saya juga manusia di sini. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Nah, kita akan belajar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ayo siapa yang japi makang nyandak jaba undang-undang? Ya nggak gitu-gitu juga sih, nggak harus. Ayo siapa yang selalu dinomorsatukan, selalu ingin didahulukan, selalu ingin dilayani. Untung nggak ada di sini Bapak Ibu Saudara. Itu di luar sana, yang setuju katakan amin. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, melayani, nunggu PK, mau bekerja hitung-hitungan. Tapi pelayan-pelayan di sini luar biasa. Tadi saya datang. Semuanya udah seger-seger dari pagi sampai sore loh Bapak Ibu Saudara. Boleh tepuk tangan untuk pelayan-pelayan di sini. Di gereja kami ibadahnya sambung, tapi pernah mengalami juga titik-titik berat di mana ibadah satunya pagi, ibadah sorenya jam 5 sore. Itu luar biasa nunggunya. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan Tuhan di sini luar biasa. Bilang di kiri kanan, kamu luar biasa. Ayo bilang pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat-jemaat bilang kalian luar biasa. Siapa lagi mau puji? Kalau bukan orang mau saling puji satu sama lain. Karena hamba uang Bapak Ibu Saudara. Kalau saya jadi hamba uang, semua dihitung dengan uang. Yang pacaran hati-hati kalau cintamu dihitung dengan uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Wah. Sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Jadi kalau ada yang fitnah patorang, gak usah kaget. Karena firman Tuhan so bilang, hari-hari ini akan ada masa sukar yang disebabkan oleh mereka. Ya, kalau ada yang sakiti fitnah, bilang puji Tuhan. Karena sudah tertulis.
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kita so bantu, pastor, tahu enggak? Kita so kasih pinjam doi. Kita mau tagih, dia lebih jahat dari kita. Sudah johaga kiri kanan. Nyada ada di sini. Ini enggak ada di sini. Kalau ada, kita sama-sama bertobat. Kita so bantu, kita so tolong. Begini DP kelakuan bagi kita. Ya gak usah heran, dia gak berterima kasih. Firman Tuhan so bilang, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ada di sini yang masih susah mengampuni satu sama lain. Atau kalau duduk dengan dia, ngana tahu, itu dia. Kong, aduh, nah yang begini tanda-tanda gak mau damai. Semua hal-hal yang negatif yang dibahas, hal-hal yang tidak baik. Ini orang-orang yang gak mau damai nih Bapak Ibu Saudara. Ini manusia-manusia begitu. Untung bukan manusia yang di sini. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak setia. Suka mengkhianat itu tidak setia. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, pura-pura tahu padahal nin tahu, itu bahasa Belanda. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti ini Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang Kristen. Benar gak? Orang-orang Kristen beribadah, ada di gereja, mungkin melayani. Tetapi ayat yang selanjutnya bilang begini Bapak Ibu Saudara, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Kata menjauhi ini artinya bukan artinya kita tidak mau berteman dengan mereka. Kalau kita tidak mau berteman dengan mereka, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Kalau tidak mau berkenal dengan mereka, bagaimana kita bisa mengenalkan Yesus kepada mereka? Menjauhi di sini artinya kita jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Itu kata menjauhi. Bukan artinya kita menjadi eksklusif, jangan. Gunanya gereja adalah menjangkau mereka. Manusia-manusia yang kadang-kadang bikin sukar. Siapa manusia itu? Bilang saya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan cuma buat Bapak, tapi saya juga. Pendeta gak ada yang sempurna. Cuman Bapak Ibu Saudara gak kenal saya aja. Saya datang bersama-sama dengan tim, ada 5 orang di sini. Kalau mau tanya tentang saya, mereka lebih tahu. Tetapi yang pasti tidak ada yang sempurna. Semua banyak kekurangan. Tetapi kita mau belajar untuk menjadi manusia-manusia yang sempurna. Artinya yang dewasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Matius 24 ayat 10-13 berkata demikian. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Sekarang kita mau beribadah kan gampang ya. Mau beribadah ke Amerika, mau cari gereja yang mega church, pembicara-pembicara yang luar biasa gampang, tinggal mau diklik. Pengajaran-pengajaran yang dahsyat banyak sekali. Tapi saya mau sampaikan hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, karena kita tidak tahu sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tanpa disadari kita mulai disesatkan pakai firman Tuhan. Tempat yang paling tepat adalah di gereja Bapak Ibu Saudara, yaitu di tempat ini. Di tempat ini. Belajar menangkap visi misi pengajaran yang ada. Saya tahu ini ada gereja yang mengandalkan Tuhan. Ini gereja yang mengajarkan nilai-nilai yang benar. Tertanam berakar benar-benar di tempat ini. Semakin kita mengerti kebenaran di tempat ini, kalau kita ke tempat yang lain, kita semakin tahu mana yang sesat, mana yang bukan. Kenapa ada orang-orang tidak bisa membedakan mana yang sesat dan tidak? Karena mereka tidak tertanam dan berakar. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Iya pastor, tapi dia waktu saya mau berdoa, mau kasih sembuh dia pakai Alkitab. Dia bilang mau sembuh, dia saya keluar dong. Dia buka firman Tuhan. Ya ibu ya pakai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang begini. Jadi nanti pulang, ibu cari tuh air, goraka. Mengerti maksud saya? Iblis juga tahu firman Tuhan kok. Hati-hati. Hari-hari terakhir banyak yang akan disesatkan. Tetapi tidak di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Tidak di tempat ini karena tertanam dan berakar. Yang setuju katakan amin.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dimulai dari mana? Dari keluarga, dari pasangan suami istri. Karena iblis tahu kalau keluarga kuat, gereja jadi kuat. Kalau keluarga kuat, kul jadi kuat. Kalau kul kuat, gereja jadi kuat. Kalau pasangan suami istri kuat, generasi jadi kuat. Anak-anak kita kuat. Itu sistem multi level Bapak Ibu Saudara. Mulai dari atas, dari pasangan keluarga, suami istri. Jangan sampai hubungan suami istri menjadi dingin. Ada di sini mulai dingin? Saya sudah mulai dingin karena kipas tadi kuat sekali maksudnya. Kipas Bapak Ibu Saudara. Pastikan, coba lihat pasangan suami istri. Masih dia bilang I love you? Masih dia bilang sayang? Dia panggil darling? Coba. Pastor minta maaf masih dia. Ada pastor kita dia panggil sayang. Sayang? Darling? Nah, gitu. Tapi nggak ada di sini kok. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi, nah ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Orang yang bertahan, arti bertahan ini adalah orang yang memiliki daya tahan rohani, strong spiritual endurance, sampai pada kesudahannya akan selamat. Keadaan boleh tidak membaik, masa sukar boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Ada manusia-manusia yang aneh yang bikin orang merasa sulit untuk hidup. Tetapi kalau kita memiliki daya tahan yang kuat, kita akan sampai pada kesudahannya, yaitu keselamatan bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudah memiliki belum daya tahan rohani yang kuat? Kelihatan dari respon kita di saat kita mengalami masalah. Di saat keadaan tidak berubah, pemimpin tidak berubah, pasangan tidak berubah, sakit penyakit tidak berubah. Bagaimana kita meresponi? Orang yang punya daya tahan rohani kuat, dia bisa survive. Yang punya masalah bergumul, dia bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan sampai pada kesudahannya, itu keselamatan. Firman Tuhan jelas bilang Bapak Ibu Saudara, ternyata keselamatan kita bisa hilang. Bisa hilang. Kenapa? Karena daya tahan rohani kita gak kuat. Mari kita jaga Bapak Ibu Saudara daya tahan rohani kita. Lalu bagaimana pastor caranya agar bisa memiliki daya tahan rohani yang kuat? Yang pertama, kita harus melatih kehidupan rohani kita. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau tubuh kita pengen jadi sehat aja, kita berusaha untuk olahraga, kita melakukan yang terbaik, kita mau susah-susah, apa itu plank kah? Pagi-pagi bangun pi olahraga. Semua kita lakukan supaya apa? Supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Kenapa kita gak mau berusaha untuk memiliki daya tahan rohani? Sesuatu yang sangat berpengaruh untuk kita mencapai keselamatan. Latihan badani terbatas gunanya, bukan gak ada gunanya. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bilang begini. Latihan jasmani sedikit saja gunanya. Bukan gak ada tapi sedikit. Bilang kiri kanan, sadiki kute. Tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Firman Tuhan bilang masa yang akan datang masa-masa sukar. Tetapi firman Tuhan juga bilang Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa menikmati janji-janji Tuhan. Tergantung apa yang kita latih hari-hari ini. Kita latihnya fokusnya di mana? Badani atau rohani? Orang yang melatih rohaninya, daya tahan rohaninya, pasti dia suka beribadah. Ibadah gak perlu ditelepon-telepon, mau diajak kul, mau diajak ibadah doa, gak perlu dicari-cari Bapak Ibu Saudara.
Mereka akan datang sendiri, bahkan mereka akan ajak keluarga-keluarganya. Ibadah nggak akan terlambat Bapak Ibu Saudara. Ya nggak ada yang terlambat di sini ya. Kebetulan saya menghadap sini kok. Jadi kita nggak ada lagi yang terlambat. Pastor, sindir-sindirlah Pak kita. Orang yang mau latih daya tahan rohani, mereka akan menerima firman Tuhan dengan benar. Mereka akan terima firman Tuhan dengan benar. Orang-orang seperti itu yang akan berubah kehidupannya. Mereka akan memiliki daya tahan rohani yang kuat. Karena mereka menerima firman Tuhan. Sekeras apapun. Saya percaya di tempat ini gak ada hamba-hamba Tuhan yang coba cari-cari firman Tuhan untuk memojokkan jemaat. Gak ada. Saya cukup mengenal Pastor Chandra, Pastor Carlo, Pastor Andi. Salah satu juga saya mulai di sini karena saya tahu di tempat ini mengajarkan yang benar. Kalau firman Tuhan ini keras, karena hamba-hamba Tuhan di sini mengasihi Bapak Ibu Saudara, ingin merasa perubahan. Jangan cuma mau ibadah karena apa? Karena dengar di sana ada KKR kesembuhan, ada pembicara-pembicara yang luar biasa ke sana. Oh di sana bahasnya apa Pastor? Berkat. Daripada kita mau kemari, sok keluar doi. Oh, udah pada sindir lagi. Nanti Pastor Carlo yang berhubungannya saya tapi kenyataannya seperti itu. Bukan cuma di sini, di tempat kami juga. Mari kita latih diri kita untuk rajin beribadah. Ibrani 10 ayat 25 bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Yang ada di sini Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang itu di sana. Amin. Kalau ada hari ini, minggu depan gak ada lagi. Seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Percaya Bapak Ibu Saudara, orang gak akan ketemu lagi hari Minggu di luar dipanggil ibadah Minggu, orang di kolam renang. Aduh pastor sibuk, minta maaf ada bisnis, pastor gak bisa ibadah, ternyata ada di mall. Saya pernah Pastor Carlo, saya cari ini kita jemaat mana gak masuk gereja. Katanya berhalangan. Pas kita ke Megamas, saya jarang ke Megamas, saya seringnya ke Mantos. Mungkin dia pikir saya gak ke Megamas. Ketemulah kami. Dia timbul dari sana, kita timbul dari sini. Bah, yang terjadi apa? Kita yang gelisah. Aduh, kita bilang seng, ke sana. Kita bilang, ini siapa yang salah? Siapa yang gak ke gereja? Siapa kita yang risih? Dan dia datangnya begini dari ujung. Shalom Pastor, apa kabar? Luar biasa, oke? Kita semua lo mau tanya, siapa nyendapi ibadah? Katanya mau latih kerohaniannya. Saya pernah juga mengalami Bapak Ibu Saudara, saya share di bawah. Waktu dalam pergumulan, sampai jam 2 pagi telepon. Pastor, kenapa trompe hubungan kayaknya semua berhenti. Hampir hari-hari cari. Setelah dipulihkan Bapak Ibu Saudara, diberkati. Kasih perpuluhan-puluhan juta, mar DP orang gak ada di gereja. Perpuluhannya puluhan juta. Kaget juga saya. Padahal waktu mereka kami layani semua pisah dan perusahaannya lagi bangkrut. Dia punya tambang. Tetapi puji Tuhan kami layani oleh karena kasih karunia Tuhan mereka pulihkan pekerjaannya dipulihkan. Wah luar biasa pastor, kita mau kasih perpuluhan. Dia kasih luar biasa. Mar beberapa minggu selanjutnya saya udah gak pernah lihat dia di gereja. Tetapi kalau hari Natal saya diberkati. Cukup banyak. Bukan gak suka, tapi saya lebih suka mereka ke ibadah. Siapa yang gak butuh duit? Siapa yang gak butuh perpuluhan untuk mengembangkan pelayanan Tuhan di tempat ini? Tetapi saya percaya gereja yang sehat lebih fokus untuk melihat pertumbuhan rohani jemaat-jemaatnya. Ayo kita latih. Jangan malas beribadah. Amin. Yang kedua, bagaimana kita memiliki daya tahan kerohanian yang kuat? Jangan lari atau tidak lari dari ujian dan proses. Siapa sih yang gak punya proses? Siapa sih yang gak punya ujian? Tadi pagi juga saya bilang, sampai hari ini saya mau bilang, sempat saya duduk ngobrol di atas dengan Pastor Carlo, dengan sepertinya Pastor Carlo gak ada masalah.
senyum terus. Pastor Thelma juga senyum terus, kayaknya nggak ada masalah. Apalagi Pastor Carlo kalau ngomong kan lembut sekali ya. Halo selamat shalom Pastor, suaranya lembut sekali, bersahaja sekali, berkarisma sekali. Saya bilang ini orang kayak nggak ada masalah nih. Tapi nggak ada masalah ya Pastor ya. Kayak senyumnya menyembunyikan, dari mata terlihat menyembunyikan sesuatu. Pasti ada masalah, percaya. Pendeta, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan juga punya masalah. Yang menjadi problem adalah apakah kita mau menghadapi masalah itu atau tidak. Karena setiap masalah yang diizinkan Tuhan pasti ada rencana Tuhan. Rancangan Tuhan kan bukan untuk membuat kita celaka, tetapi memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Artinya setiap masalah yang kita hadapi ada rencana Tuhan untuk membuat kita lebih baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata segala sesuatu termasuk di saat orang senyanda ada doi bayar kos. Saat kita nggak ada biaya untuk bayar rumah sakit, itu segala sesuatu Tuhan bekerja Bapak Ibu Saudara. Diizinkan Tuhan karena ada sesuatu rencana yang luar biasa. Mungkin planning pengen punya anak Tuhan sudah terlalu lama. Kalau Tuhan izinkan berarti ada rencana yang lebih baik yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan saudara. Jadi kalau lagi dalam masalah dan pergumulan jangan ditengking. Jangan ditengking. Daripada kita tengking-tengking penyakit, tengking-tengking gak ada duit, lebih baik kita bersyukur. Karena di balik bersyukur ada kuasa Tuhan yang bekerja. Mending kita datang beribadah. Yang mending kita datang berdoa. Mending kita bilang Tuhan Yesus baik. Ada kekuatan, kerohanian kita jadi kuat. Ya tapi pastor nggak tahu. Kita punya masalah. Berat sekali yang gak rupa orang. Dia masih begitu baru kita kasihan. Pastor ini tahu dalam hati. Cuma Ngana juga gak tahu kita punya masalah. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu melebihi dari kekuatan kita, firman Tuhan bilang. Artinya kalau kita masalahnya soal keuangan, Tuhan tahu kita kuat untuk menangani itu. Kalau masalah kita soal hubungan suami istri, Tuhan tahu kita kuat melewati masalah itu. Hadapi masalah itu Bapak Ibu Saudara. Hadapi. Itu membuat kita menjadi kuat. Kerohanian kita itu di stretch, ditarik menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena masa akan datang akan menjadi lebih sulit. Masalah hari ini Bapak Ibu Saudara dipersiapkan Tuhan untuk kita menang untuk masalah-masalah yang akan datang. Karena setuju tidak setuju, firman Tuhan sudah bilang masa akan datang lebih sukar daripada hari ini. Jadi yang sekarang bilang hari ini bilang kita aduh soe pastor. Putus ya pastor, saya tinggal ya Pak kita. Stop melayani, stop. Kasih dia Jo, sekarang zaman yang muda-muda pastor, orang yang tua-tua dudu-dudu Jo. Jangan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan bilang di dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna. Berarti kalau lagi lemah bersyukur karena akan melihat kuasa Tuhan. Bersyukur dengan kelemahan-kelemahan proses yang sedang dihadapi. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya kalau ngomong begini suka deep karena saya tahu banyak pergumulan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Jangan pernah berpikir bahwa orang itu kelihatan kaya, punya mobil besar, punya rumah besar, mobil banyak. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, siapa tahu enggak ada doi bensin. Tapi ini kenyataan real. Enggak ada uang bensin. Yang saya layani yang lalu pinjam duit Pak kita. Emang mau cari duit 2 juta kalau lagi gak ada tiba-tiba mau langsung jual rumah langsung jual seperti itu? Gak begitu juga kan? Kalau Tuhan tutup memang tak tutup. Maka kalau Tuhan buka, masalah Bapak Ibu Saudara itu langsung tak buka terus. Ada sesuatu yang luar biasa akan dinikmati. Makanya jangan ditengking masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jangan. Lebih baik berdoa dan bersyukur, minta hikmat. Lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Percaya. Memang enggak selalu mudah dihadapi karena kadang-kadang bahkan seringkali rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, tapi memang seperti itu. Bukankah semuanya kita selalu berdoa biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Lalu di saat berbeda kenapa mengeluh? Amin.
Coba usap tuh dada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 3-4 bilang begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna ini kan bukan berbicara orang yang tidak bercacat celah, tapi berbicara soal kedewasaan. Dan orang-orang dewasalah yang memiliki daya tahan rohani yang kuat. Semakin dia dewasa, semakin kuat kerohaniannya. Sama dengan anak-anak. Secara jasmani masih kecil, pasti dia daya tahan tubuhnya masih kecil. Tapi semakin dia besar, daya tahan jasmaninya semakin kuat. Sama dengan kita, kerohanian kita. Semakin kita dewasa, kita semakin kuat. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jangan menjadi orang yang suka baperan. Jangan sedikit-sedikit terbawa perasaan, kecewa, sakit hati. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu Saudara. Jangan keraskan hati kita, sama dengan saya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan menikmati kemuliaan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saya boleh undang salah satu volunteers ke depan. Yang terakhir, bagaimana agar kita memiliki daya tahan rohani yang kuat? Halo bro. Ya, boleh saya minta, saya punya alat ilustrasi. Terima kasih. Aduh, besi ceritanya kan. Ceritanya besi. Ya, supaya ilustrasinya lebih mantap. Makasih Dr. Gloria. Oke. Bro. Mau tanya, Bro Steffi. Ya, Bro Steffi. Bro Steffi punya pengharapan nggak di dalam hidup? Punya. Boleh tahu apa pengharapannya? Pengharapannya Yesus menjadi sumber pengharapan. Nggak boleh sama, Pastor. Bro, semua juga pasti pengharapannya Yesus. Secara spesifik, secara pribadi, apa yang Bro Steffi rindukan, apa yang diharapkan dalam kehidupan terjadi? Banyak sih, tapi yang lebih utama adalah supaya keluarga bisa mengalami Tuhan. Lebih spesifik lagi, boleh? Mengalami Tuhan dalam hal apa atau seperti apa? Bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bertobat, menerima Yesus secara pribadi, boleh. Jadi artinya Bro Steffi rindu untuk di dalam keluarganya terjadi pemulihan, karena pertobatan akan menghasilkan pemulihan. Selain itu ada lagi yang lain? Nggak ada? Atau ada? Kesempatan. Kan lagi mau jual rumah tanah. Mau jual tanah, ini siapa tahu bisa laku tanahnya, mau dijual. Pengharapannya adalah jual tanah Bapak Ibu Saudara, fix ya. Cuma itu Jo. Ya nanti sebentar di belakang Jo terang baca cerita dengan Pastor Carlo maksudnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya tanya ke Pak Steffi apa yang menjadi pengharapan? Karena setiap kita perlu memiliki pengharapan. Yang ketiga poinnya adalah bagaimana kita memiliki daya tahan yang kuat, kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bro, saya boleh panggil bro aja ya. Bro, percaya sama saya? Pendeta. Percaya, kan jawabnya lama. Kita jadi sedikit ragu juga kan, kakek bilang nyanda kan ada something happens so, ada yang perlu di pemberesan. Orang belum pernah baku dapa di jalan. Takut pernah baku dapa kalau kita ada babar, pelang-pelang. Kalau tiba-tiba di sini kalau dia bilang, mana yang batari akan pak kita di jalan kalau mau bilang percaya ya? Percaya. Saya mau katakan, bro punya pengharapan adalah sesuatu yang luar biasa. Bro percaya sama kita? Boleh pegang ini tambang. Memiliki pengharapan itu sesuatu yang penting. Karena firman Tuhan bilang dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bro punya pengharapan. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tahu Bapak Ibu Saudara fungsi dari sauh ini? Tahu fungsi dari jangkar ini? Ini supaya kalau perahu atau kapal laut di tengah
laut, terus ada badai, ya, ada angin kuat, ada gelombang kuat. Ini harus dilabuhkan, diturunkan supaya perahu atau kapalnya tidak terbawa arus, tidak terbawa gelombang. Pengharapan seperti itu juga dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki pengharapan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Di saat apa yang diharapkan sama Bro Steffi, meskipun mungkin keadaannya nggak ada tanda-tanda untuk terjual. Dalam keluarga bicara pemulihan pertobatan nggak ada tanda-tanda. Jadi angin kuat, wah, angin tiup bro kuat. Kuat bro, kuat. Kalau angin tiup tuh bukan ini yang bergoyang, DP kapal. Nah, bro itu kapalnya bergoyang. Bergoyang. Terus bergoyang, angin kuat. Aduh, siapa ini bro tarik terlalu kuat. Tapi tadi pas bro goyang dia patah bro. Ini ilustrasi bro. Bingung, saya juga bingung. Bapak Ibu Saudara enggak? Apa yang saya mau bilang? Kenapa bisa patah? Kita punya pengharapan. Karena ini sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Tapi yang menjadi pertanyaan, kemana pengharapan ini kita labuhkan? Kerinduan kita untuk punya anak, untuk ekonominya diperbaiki, pelayanannya lebih luar biasa, sakit penyakitnya disembuhkan. Kita punya pengharapan. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan saya saat ini, kemana kita memberi pengharapan kita? Mungkin pengharapan kita hanya seperti Bro Steffi, ini hanya contoh aja bro. Hanya sampai pada pendeta. Cuman sampai pada pendeta, pada gembala, kepada hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pendeta dan gembala gak bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara. Pendeta, hamba Tuhan, gembala hanya bisa membawa saudara bertemu dengan sumber pengharapan. Hanya bisa membawa saudara untuk mengandalkan Tuhan. Kami hanya jembatan. Jangan andalkan gembala dan pendetamu. Jangan andalkan pemimpinmu, jangan andalkan pasanganmu. Apalagi dibilang jangan andalkan dunia. Bapak Ibu Saudara bicara soal materi, jabatan, tahta. Kalau enggak kita akan kecewa. Karena pengharapan itu pada akhirnya akan patah. Thank you. Tepuk tangan. Ini hanya ilustrasi. Memang saya udah siapin tadi patah. Iya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada banyak pengharapan-pengharapan yang patah. Punya pengharapan. Tetapi salah menaruh pengharapan. Salah. Kita boleh percaya hamba Tuhan, dokter. Tetapi jangan sampai teralih pengharapan kita. Jangan sampai hanya sampai kepada mereka. Dokter juga gak bisa menyembuhkan kan? Dokter jantung meninggal karena jantung. Bukankah masalah yang kita hadapi, serangan tentang COVID-19 membuktikan bahwa gak ada apapun yang kita bisa andalkan selain Tuhan. Itu baru COVID-19. Belum yang lain, dibilang firman Tuhan bilang masa yang akan datang semakin sukar. Berarti ada yang lebih dari COVID-19. Kalau kita tidak memiliki daya tahan yang kuat, kalau kita tidak memiliki pengharapan, saya dan saudara akan kehilangan arah. Kita akan terbawa arus. Dan firman Tuhan bilang kita tidak akan sampai pada kesudahannya untuk menerima keselamatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Bahkan 2 Petrus 3 ayat 10 bilang begini, dunia akan hangus Bapak Ibu Saudara. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Kalau itu semuanya akan lenyap, kenapa kita mengandalkan dunia? Jangan andalkan tabunganmu yang begitu banyak ada di tabungan. Jangan andalkan usahamu yang sekarang mungkin lagi maju, lagi bagus. Ada saat-saatnya kita izinkan Tuhan izinkan kita ada di bawah. Kalau kita tidak memiliki daya tahan yang kuat, daya tahan rohani, tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita akan kehilangan arah, terbawa arus. Roma 15 ayat 13 ayat terakhir. Semoga Allah sumber pengharapan. Katakan sumber pengharapan. Dia sumber Bapak Ibu Saudara, artinya gak akan pernah habis seperti mata air. Namanya sumber tuh gak akan habis-habis, gak akan kering-kering.
akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar. Kita belajar dan tanamkan, ingat baik-baik. Sadarilah, sama-sama kita belajar. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Masa-masa sukar akan kita hadapi. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana caranya kita bisa melewati. Kita harus memiliki daya tahan rohani yang kuat. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama adalah kita harus melatih kehidupan rohani kita. Latih terus. Rajinlah beribadah. Jangan sungkan, jangan segan-segan untuk datang beribadah. Apapun itu datang Bapak Ibu Saudara, itu memperlengkapi kita. Yang kedua, jangan lari dari ujian dan prosesmu, karena itu akan membentuk Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang kuat. Yang ketiga, milikilah pengharapan, bukan cuma sekedar miliki harapan, tapi pastikan pengharapan itu diserahkan kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti, akan menjamah, melawat, menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan, hamba percaya hari ini kami dilawat oleh firman-Mu. Kami dibukakan pengertian, kami diberikan kekuatan dan penghiburan. Hamba selesai Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.